Hai teman-teman EB Plus O. Apa kabarnya? Bagaimana malam ini? Gimana market hari ini? Dahsyat ya, banyak saham-saham blue chip yang di take down sampai auto batas reject bawah. Minus 7%. Nah, kali ini kita mau coba bahas nih ya. Saham ada 3 saham dari emiten yaitu Antam, Inco dan Tins. Kenapa? Karena saya yakin banyak yang mau nyerok saham ini dari 3 saham ini. Selain itu juga mungkin banyak yang juga yang nyangkut. Nah, kita mau coba kasih pandangan analisa ya. Kira-kira kalau 3 saham ini, Antam, Inco, Tins, seberapa dalam, bagaimana kondisi teknikal analisisnya, seberapa dalam dia akan jatuh kira-kira gitu ya. Kita akan coba analisa ya. Nah, sekali lagi kita mau ngasih tahu, ini bukan sama sekali rekomendasi beli ya, kita hanya coba kasih analisa dari sudut pandang kita ya. Yang pertama kita bahas Antam dulu. Oke. Nah, sorry ya, saya geser nih. Oke, kalau Antam ya, sebenarnya kalau dari tren, tren dari MACD ini juga belum patah ya. Oke, trennya belum patah ya. Bisa kelihatan ya, belum patah. Dan kekuatan dari trennya juga masih kuat. Dari directional movement index-nya juga masih kuat kok. Oke. Lalu next, memang di stokastiknya dia sudah dead cross beberapa hari yang lalu ya. Ini seiring dengan adanya yang jualan gede nih. Hari ini aja terakhir tadi sore 2 juta lot ya, 2 juta lot dijual di harga ARB-nya juga belum laku tuh, nggak habis-habis. Nah, untuk RSI sendiri udah turun, memang dari beberapa hari ke belakang memang RSI udah cukup lumayan tinggi. Sekarang ada di 65 ya. Oke. Nah, kita lihat dari akumulasinya memang ada yang distribusi ya. Akumulasi distribusi memang ada yang distribusi. Memang ada yang jualan gede. Nah, gimana pergerakan Antam ke depan sampai seberapa jauh? Saya coba analisa tadi barusan ya. Oke. Hari ini sebenarnya Antam sahamnya turun, otomatis juga nutup gap. Ada gap ini di sini. Oke. Ada gap ya. Ada gap di area sebentar, di area 2850-an sampai dengan 3130 ya. Di sini ada gap. Nah, gap ini ditutup dan otomatis juga hari ini Antam buat gap di 2850 sampai dengan 2910. Oke. Ada gap di sini. Nah, saya coba analisa. Support rendahnya itu ada di 2530 ya. Selama masih kejaga di area ini, harganya Antam berpeluang masih untuk melanjutkan uptrend atau sideways ya. Tapi kalau dia nggak kuat, dia akan berada di fase antara 2530 sampai dengan 2340. Selama masih di sini kejaga masih oke. Oke. Sorry. Ini 2600-nya sorry ya. Salah ini. Oke. Nah, sama 2600 sampai kalau 2340 ini jebol, dia di bawah harga 2340, ini potensi dia untuk uptrend agak berat karena sudah di luar jalur. Bukan berarti nggak mungkin ya. Nah, jadi itu potensinya. Ya, apakah besok Antam kembali naik
Saya juga nggak tahu, karena yang tahu tuh yang punya duit gede. Ya, yang penting saya udah kasih tahu potensi-potensi selama masih kejaga di 2530, potensi untuk naik atau sideways itu kuat sekali. Ya, nah next kita bahas Inco ya. Sorry, dulu kita bahas Inco. Nah, oke, Inco sendiri trennya sebenarnya sudah patah hari ini, sudah dead cross. Ya, kekuatan dari tren juga udah mulai kelihatan melemah. Ya, oke, kita lihat stokastik juga hampir mirip sama Antam, udah turun. RSI-nya di 54. Oke. Lalu untuk akumulasi distribusi juga di sini kelihatan memang ada yang jual dalam jumlah gede ya. Oke. Di sini ada kelihatan jual jumlah gede ya. Distribusi. Oke. Bar dari akumulasi distribusi juga terlihat ya. Ini turun. Oke. Kita lihat peluang harga dari Inco sendiri ya. Oke. Nah, hari ini supportnya di 59, supportnya di harga 5.800-an itu sudah jebol ya. Jadi potensi harga yang saya lihat di next supportnya ada di 5375 ya. Selama harga yang masih kejaga nggak turun dari 5.800 ya, sampai dengan 5375 masih ada peluang untuk sideways. Kalau untuk uptrend ya itu mungkin kalau seandainya ada yang beli dengan dana gede ya, artinya si bandar. Nah, kalau selama dia di 5375 sampai 5.800 potensinya masih sideways. Itu yang kalau seandainya harganya breakdown ke bawah ya, di bawah 5375 itu pergerakannya itu sampai dengan di support berikutnya di 4810. Nah, kalau dia berada di area di sini itu agak berat karena memang sudah di luar jalur dan potensi untuk sideways juga berat ya. Pastinya akan ke bawah dulu. Itu dia. Nah, jadi teman-teman udah lihat potensinya kalau Inco memang trennya udah patah ya. Oke. Nah, kita coba mau lihat TINS ya. Nah, TINS mirip dengan Antam, trennya belum patah. Oke. Ya, kekuatan dari tren juga masih belum melemah. Oke. Stokastik sama, udah ada dead cross ya, RSI-nya di 64 ya. Nah, di sini sama karena memang dua saham ini dua hari ini ada distribusi besar-besaran ya, jadi bisa kelihatan ya. Nah, oke, nah gimana peluang potensi support harganya? Mari kita lihat. Ya, ini juga dia mirip sama Antam ya, ada ninggalin support di harga 2130 dengan sampai dengan 2180. Ada gap di sini. Sorry. Ada gap di 2130 sampai 2180. Ya. Oke. Nah, supportnya ada di 1965. Selama harga masih kejaga di area nggak tembus di 1965 ke bawah, potensi dia untuk sideways bakal untuk apalagi untuk uptrend juga masih melanjutkan kontinuitas uptrend juga masih kuat. Okay. Tapi kalau harga udah bergerak di bawah, breakdown di bawah 1965 bahkan sampai 1905 atau 1900, potensinya untuk naik ke atas itu agak berat. Nah, pastinya dia akan masih turun lagi kemungkinan sampai dengan 1800-an. Jadi selama masih 1965 nggak turun harganya atau di bawah 19 nggak sampai di bawah 1905, potensi sideways, oke, dan untuk kontinuitas reversalnya masih kuat. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya udah lihat ya bagaimana analisa kita tentang Antam
Inco Teens, ya. Sekali lagi, kita nggak memberikan rekomendasi beli, kita hanya coba analisa ya. Oke, nah teman-teman yang mau beli saham ini, 3 saham yang udah kita paparin ini, atur trading plan-nya, atur money management. Oke, mungkin gitu aja untuk malam ini. Oke, good luck buat kalian semuanya besok yang trading. Semoga cuan, happy trading ya. Selamat malam.